Tuhan, untuk semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang baik, Tuhan. Amin. Holy,
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu. Berikan kami hati untuk menerima sabda firman-Mu. Dan juga nanti sertai dengan perjamuan kudus-Mu. Kami boleh merasakan dan kami boleh nikmati kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Yang menyuruh duduk ini siapa tadi ya? Otomatis. Tapi kalau berdiri nggak otomatis ya. Enggak. Ya pagi hari ini kita bersyukur bisa masuk dalam bulan November itu cepet pisan ya. Gak kerasa tahu-tahu udah November, nanti Desember udah tutup tahun lagi gitu ya. Saudara percaya nggak punya Allah yang luar biasa? Yakin? Ini pertanyaan sering ditanya oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara percaya nggak punya Allah yang kekuatannya luar biasa? Amin. Yakin enggak ini anak muda biasanya bingung ngopo iki wis ya. Tapi pertanyaan ini menjadi satu biar kita renungkan apa iya atau apa bisa toh. Kekuatannya itu apa bisa nyata gitu loh ya. Siapa yang bisa melihat Allah gitu aja. Mas Jerry bisa melihat Allah? Enggak bisa, enggak ada. Firman Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada satupun makhluk manusia yang bisa melihat Allah. Nah ini garis bawahi dulu. Lantas buat apa kita menyembah Allah? Gak bisa kelihatan. Wujudnya gak kelihatan, apalagi kuasanya, kan gitu ya. Pengenalan terhadap seseorang, pengenalan terhadap pribadi, apalagi pribadi itu nanti yang kita agung-agungkan atau kita sayangi, kita kenal sebagai sahabat, sebagai teman, atau sebagai apa yang jadi tolak ukur kita. Kita nggak bisa hanya asal kenal, tapi kita harus bisa lebih dekat, lebih mengerti lagi, karena pengenalan terhadap pribadi seseorang itu nanti penilaiannya juga bisa macam-macam. Saya bisa menilai seseorang apabila pengenalan saya terbatas sampai sebatas A gitu ya, maka pengenalan saya hanya sebatas itu dan bisa mengerti apa yang dia pikirkan ya sebatas itu. Saya mengenal siapa ini, sini aja Mbak Mei gitu ya. Sebagai WL, sebagai singer, sebagai pelayan Tuhan. Kalau saya nggak lebih dekat lagi, ya saya pengenalan saya juga terbatas sampai situ. Pengenalan saya sama Pak Budi, gitu. Kalau hanya pengenalan ya asal ketemu gitu, maka pengenalan saya juga terbatas, saudara. Apalagi untuk bisa lebih mendalam lagi mengerti pikiran pribadi tersebut, tidak mungkin bisa, saudara. Walaupun yang sudah dekat pun, saya tidak mengerti pikirannya Mas Budi. Saya juga tidak bisa mengerti pikirannya Mbak Mei. Pikiran siapa lagi yang di tengah sini siapa ya? Mbak Mei, sama juga Mbak Mei, Robi. Saya nggak mengerti pikirannya. Karena memang pikirannya mengerti mereka sendiri. Saudara juga sama, tidak bisa mengerti apa yang saya pikirkan. Nah, ketika pengenalan ini terbatas, maka kita akan menilai atau mengira-ngira dari
Dari apa perkiraan kita? Orang ini baik atau orang ini jujur, orang ini setia dan sebagainya. Dari tingkah lakunya. Itu pun masih terbatas, saudara. Dari omongannya mungkin ya, perkataannya. Itu pun juga terbatas. Dari apa lagi? Keinginannya. Wah, keinginan ini lebih mendalam lagi. Saya juga tidak bisa membaca sampai sedalam-dalamnya. Contoh misalnya, keinginan Mas Budi misalnya penyetan gitu ya. Kalau saya nggak deket, saya juga nggak bisa mengerti, saudara. Kalau saya nggak deket lebih lagi, saya juga kurang memahami keinginannya. Apalagi pikirannya. Wah, ini paling sukar. Untuk mengerti pikiran seseorang itu paling sukar. Dan kemungkinan besar juga tidak sampai kita mengerti. Lantas tadi saya bertanya, apakah engkau percaya Tuhanmu luar biasa? Oh ya, amin, puji Tuhan. Apakah engkau percaya Allahmu sungguh luar biasa? Mas Yuyut percaya enggak Allahmu luar biasa? Amin. Ya pasti orang Kristen ditanya pasti amin, percaya. Tapi sekarang kita mau belajar. Bagaimana kuasanya Allah bisa nyata? Bagaimana kekuatan Allah bisa kelihatan? Dan kita bisa mengakui dan kita bisa percaya sungguh-sungguh. Kalau Dia tidak menyatakan diri, maka kita nggak bisa tahu. Bagaimana Dia bisa menyatakan dirinya? Bagaimana Allah yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat, lantas kita percaya kekuatannya luar biasa. Kita buka ya firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, nggak bisa dilihat, nggak nampak, saudara. Apa? Kekuatannya, nggak bisa. Yang tidak nampak daripadanya, daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Nggak bisa dilihat. Sekali lagi, Allah tidak bisa dilihat karena roh adanya. Apalagi kekuatannya. Apalagi keilahiannya. Maka dikatakan dapat nampak. Berarti bisa dilihat nanti, bisa dirasakan dari mana? Kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Berarti sejak awal tuh yang nggak kelihatan, nanti kita bisa melihat, oh ternyata ada Allah yang luar biasa. Nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekali lagi manusia akan berdalih, mana Allah nggak ada, kekuatannya nggak kelihatan, Allah sendiri aja juga nggak bisa dilihat. Bagaimana kita bisa mengakui Allahku luar biasa? Bagaimana kita bisa mengerti Allahku sungguh dahsyat? Nah, kalau orang nggak bisa mengerti, nggak bisa melihat, maka mereka juga biasanya nggak percaya. Mereka juga tidak ada pengharapan. Ayat ini mengatakan, nggak nampak itu kuasanya, nggak nampak keilahiannya. Maka bagaimana caranya? Saya mau berikan tema pagi hari ini, kuasa yang membangkitkan, awakening power. Ternyata ada kuasa yang luar biasa yang bisa membangkitkan dalam segala hal. Kuasanya yang siapa dan dari mana?
Ya tentunya daripada Allah sendiri. Kekuatannya, keilahiannya. Lantas kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah kita ini memahami Allah nggak bisa ya. Berarti pertolongannya nggak ada. Kuasanya lagi nggak bisa dilihat. Tapi dikatakan bisa dapat nampak kepada pikirannya. Ada dua hal di sini. Kepada pikiran dan kepada dari karyanya. Pikiran ini Mazmur Daud juga mengatakan siapa yang bisa mengerti pikiran Allah? Gak ada. Coba kita baca dulu ya. Mazmur 139 ayat 17. Mazmur, ya bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Pikiran siapa? Pikiran Allah. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi pikirannya ini enggak terbatas. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membaca pikiran Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti pikiran Allah. Coba sambungkan dalam Roma 11 ayat 33 dan 34. Roma 11, 33, 34. Oh, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada yang pernah mengerti. Tidak ada yang pernah bisa menjadi penasehatnya. Saya bisa mengerti kelakuan, tingkah laku seseorang apabila saya dekat. Tapi saya tidak bisa mengerti pikiran seseorang tersebut. Pikiran orang tersebut baik atau jahat tidak bisa mengerti. Lah bagaimana untuk bisa mengertinya? Maka harus pikiran ini istilahnya kalau dalam bahasa tulisan diterjemahkan. Pikiran ini harus dinyatakan. Kalau hanya dalam pikiran, dikatakan sangat sulit pikiranmu. Tidak terselidiki, tidak terselami. Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Coba kembali Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Nah, pikirannya sekali lagi nggak bisa dibaca, maka pikiran ini harus diwujudkan. Diwujudkan dari apa? Kepada karyanya. Pada dasarnya karya itu dapat diartikan sebagai hasil dari proses yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, saya ulangi ya. Pikirannya itu dapat nyata dari karyanya. Sehingga melalui karyanya kita bisa mengetahui kekuatan Allah yang luar biasa. Dan karya itu sendiri adalah proses yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan tindakan. Yang merupakan bentuk dari ekspresi yang boleh katakan unik. Yang mencerminkan ide, gagasan, emosi yang ingin disampaikan. Sehingga terciptalah karya tersebut. Melalui karya tersebut, maka pesan, pemikiran, perasaan, dan segala yang ada dalam dirinya dapat disampaikan
atau kelihatan nyata. Kalau hanya pemikiran saja tidak tercetus, pemikiran yang tidak menjadi nyata, maka hanya berupa angan-angan, berupa omongan belaka, berupa cerita yang isapan jempol, hanya pemikiran tidak bisa dinyatakan. Saya sekolah dasarnya dari desain bangunan, atau bahasa sekolahnya itu arsitek. Dosen-dosen saya, teman saya, atau penguji dalam ilmiah tidak bisa membaca pikiran saya kalau saya tidak menerjemahkan. Dengan lain kata, saya harus bisa menggambarkan pikiran saya. Maka saya mulai menggambar, ngambil kertas, saya berpikiran, saya kepingin bangun bangunan yang modelnya aneh-aneh gitu misalkan. Itu kan pikiran saya, gak ada yang melarang. Dan semua tidak bisa mengerti pikiran saya. Supaya bisa mengerti pikiran saya, maka saya harus menggambar, menerjemahkan pikiran saya, ide saya, perasaan saya, keinginan saya, rencana saya, harus saya gambar. Maka tergambarlah bangunan sing modelin sing palik gini, wis sembarang gitu ya, terserah. Wong ide saya, pikiran saya, dan semua orang tidak bisa membaca kedalaman pikiran saya. Hanya saya yang bisa. Maka Allah juga sama. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca, mengerti pikiran Allah kalau tidak digambarkan. Kalau orang ngomong, wah di sana ada langit ketujuh, langit ini, kalau nggak ada kenyataannya, itu omong kosong. Ada bidadari dan sebagainya, kalau nggak ada kenyataan, itu hanya cerita isapan jempol. Ada surga di sana, kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu hanya cerita. Allahku yang luar biasa, dahsyat, sanggup menolong dan sebagainya, kalau tidak ada buktinya, ya juga isapan jempol. Kekuatannya nggak bisa nyata. Sekali lagi, karya hasil dari pemikiran merupakan ide, ekspresi, perasaan, dan tindakan yang dihasilkan. Maka seseorang akan bisa mengerti. Nah, unsur-unsur dari karya ini bukan hanya kita bicara karya jadi, enggak. Unsurnya atau apa? Bukan unsur, bahasanya apa ya? Hal-hal yang menyebabkan karya ini terjadi. Itu adalah satu, ada ide, saudara. Ide. Apa ide itu apa? Ide itu apa? Gagasan apa lagi? Ya? Buah pikiran apalagi yang tengah. Ide itu apa ide? Nggak ngerti ide. Pemikiran yang apa ya ngomongnya ya? Pemikiran yang sudah direncanakan. Itu ide. Ini sama. Pemikiran Allah yang sudah dirancangkan, direncanakan sejak dunia diciptakan. Dia punya ide. Kenapa tercipta ide ini? Kapan terciptanya ide ini? Pemikiran ini? Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka ide pemikiran ini tercipta. Bagaimana caranya manusia diselamatkan? Bagaimana caranya untuk menebus dosa mereka?
ide ini adalah dasar awal, titik awal untuk menciptakan sebuah karya. Pemikiran ini terjadi, dikatakan sejak dunia diciptakan. Ide penyelamatan, rancangan keselamatan yang akan dikerjakan. Lantas unsur atau yang bisa menjadikan karya disebut karya ini bukan hanya ide saja, tapi ada yang namanya, kalau bahasa sekarang itu anak-anak muda ngomongnya eksekusi. Harus eksekusi, harus dilaksanakan. Merupakan tahap di mana ide atau pikiran rancangan ini diwujudkan menjadi suatu karya yang nyata. Kalau hanya ide, sekali lagi hanya pemikiran saja, semua orang bisa berpikir seperti itu, tapi nggak ada wujud aslinya, ya omong kosong. Orang yang paling seneng di sini itu adalah orang apa, saudara? Orang sehat atau orang sakit? Yakin? Orang sehat kadang susah ya. Yang paling seneng itu orang yang permisi yang gini lah ya. Kok nggak percaya? Nanti pergi ke mana ini? Menur. Halo, seneng terus gitu. Nggak pernah susah, saudara. Wah seneng, wes. Saya pernah ngelewatin itu. Halo, halo. Padahal tak tolen. Sopo sing dawe-dawe nggak ada. Halo, saya pikir seneng terus sih orang ya. Terus nggak mikirin sakit, nggak mikirin apa, seneng. Pikirannya udah nggak kaduk, saudara. Nah, seandainya seseorang hanya punya pikiran tok, nggak bisa dinyatakan, ya berarti pikirannya hampir sama gitulah ya. Saya nggak ngarahkan ke sana, enggak. Ada seorang yang punya angan-angan pikiran seperti ini, saudara. Aku kayak Superman, wah aku bisa terbang, wah aku kuat, aku bisa ngangkat mobil, Superman. Wah, pergi ke Menur, nanti kan ada sing orang seperti Superman. Wah seneng ya. Pikiran udah mulai gerambiang ya. Tapi nggak ada kenyataannya, saudara. Nah, kalau kita punya Allah seperti modelnya hanya pemikiran saja, nggak ada kenyataannya, ya omong kosong, saudara. Kalau orang ngomong omdu, apa? Nah, wis sing jawab. Omong doang. Atau orang kelompoknya NATO. Apa NATO lek NATO? Nah, bingung saya kira NATO. Not action, talk only. Enggak ada aslinya tapi ngomongnya gede. Pemikiran yang terjadi daripada Allah supaya semua manusia mengerti bahwa Dia Maha Kuasa, kekuatannya nyata, keilahiannya ada, harus dieksekusi, dinyatakan. Ide yang harus ditindaklanjuti, diwujudkan jadi karya yang nyata. Ketika ingin menjadikan karya yang nyata ini, proses ini melibatkan pemilihan dalam apa? Kalau dalam arsitek saya ingin menuangkan pemikiran saya, maka saya harus pertama menggambar, ya. Mas Robi mungkin tahu ya prosesnya ya, menggambar, terus habis itu praktek dengan kenyataan yang ada, atau bahasa lainnya itu prototype. Apa prototype itu apa? Terus bingung mana ya pasti. Apa Mas Robi kalau prototipe itu? Misalnya mau ujian sepeda motor enggak, ujian
kapten kapal tuh, kan ada prototipenya ya. Wah ini kalau belok gimana? Cetek-cetekane sembuh nyetire piye ngono ya. Ya. Ada prototipenya. Dan di dalam prototipe itu model-model lah. Oh, prototipe angel rek. Model-model, contohnya. Dalam contohnya itu benar-benar loh. Nyata loh. Belok ya. Bahasa anak mudanya simulasi. Ya, simulasi. Harus bukan hanya pikiran aku ndelok belok kapalku tak belokno ke sini nanti aku gampang lah pencet ini dalam pikiran. Tapi kenyataan nih belum tentu saudara. Maka harus ada modelnya yang bisa nyata kita kerjakan, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Simulasi. Ide, pikiran dari Allah untuk bisa menjadi karya yang nyata harus diwujudkan. Kalau saya sebagai arsitek gambar harus saya wujudkan. Dalam bentuk gambar enggak cukup. Harus dibentuk modelnya, maket istilahnya. Ya maket ya bahasa sekarang, maket miniaturnya, bentuk prototipenya. Di dalam bentuk itu harus benar-benar meniru sesuai dengan apa yang ada. Ukurannya sama, perbandingannya harus tepat, ya. Harus ada aliran listriknya, misalkan kalau ada lampunya. Kalau simulasi itu beneran, saudara, nyetir belok-belok beneran, ya. Ada aliran tenaga di dalamnya. Nanti satu saat, saudara, kalau jalan-jalan ke mana, ke mall ya, ke PTC, saudara nanti lihat itu rumah model. Pernah lihat tuh rumah model? Pernah masuk enggak? Atau enggak berani masuk? Masuk aja wong contoh kok rumah model tuh. Ada ruangan, ada kamar tidurnya, ada tempat sofanya, rumah model. Ketika saya masuk satu saat di rumah model, saya lihat, oh enak ya lek di rumah model kok ngene, model lo ya, rumah model. Ono AC-ne, semua lengkap, tak nyalakno, oh nyala ya, lampu nih, oh nyala semua. Model pun ada tenaganya, ada powernya. Ketika Allah ingin menyatakan karyanya ini, dari pemikirannya ini, maka dibuatlah modelnya, miniatur, bentuk, prototipe. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mengerti cara berpikirnya Allah itu bagaimana. Sekali lagi Allah nggak bisa dilihat. Maka ditunjukkan ini modelnya. Bentuknya seperti ini. Apabila orang mengerti dan memahami, mereka percaya. Maka dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan Musa bikin prototipe yang sebenarnya. Maka dibikinlah tabernakel, saudara. Itu prototipe. Di mana Allah juga berdiam di situ. Kekuatannya dinyatakan. Bentuknya harus sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau dibikin. Maka disitulah Allah ingin menyatakan kuasanya dari bentuknya, dengan tujuan dari model seperti itu. Orang percaya lantas boleh mendapat keselamatan. Bangsa Israel bisa mengerti, oh pemikiran Tuhan, pemikiran Allah ternyata ingin menyelamatkan seluruh manusia. Dan mereka diharuskan untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Dan
prototipenya itu diberikan, yaitu bayang-bayangnya. Walaupun bayang-bayangnya ini kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Kuasa seperti aslinya. Jadi kuasanya nyata. Dan manusia yang jatuh dalam dosa ini supaya tahu sekali lagi bahwa ada yang bisa menolong, bahwa ada Tuhan yang berkuasa dan kuasanya nyata. Tapi dasar-dasarnya, unsur-unsur untuk pembentukan karya yang sesungguhnya ini. Manusia ketika melihat dengan bentuk prototipenya tabernakel itu, ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Seperti kita misalkan zaman sekarang aja, engkau percaya Tuhanmu luar biasa, percaya, amin, yakin, yakin apa ora ya? Pengen bukti nih. Banyak orang mengatakan seperti itu. Buktinya mana? Zaman Israel sama. Sudah dinyatakan kuasanya melalui prototipenya dan pimpinannya melalui Musa untuk memimpin, bahkan membelah laut dengan kekuatannya. Udah nyata. Pemeliharaan Allah di padang gurun. Adanya mana, air yang terus mengikuti dalam perjalanan mereka. Semestinya dengan prototipe ini, dengan model ini, mereka sudah mengerti bahwa Allahku ini luar biasa. Namun sekali lagi banyak yang enggak percaya juga. Banyak yang tidak taat. Dan mereka mencoba dengan kekuatan mereka sendiri. Dan lebih mengerikan lagi, mereka ingin buktikan mana Allah yang sesungguhnya. Sekali lagi kita baca ini. Pikirannya ini untuk menyelamatkan semua manusia. Itu sejak dari awal. Manusia sudah dikasih cara berpikirnya Tuhan seperti ini supaya mereka percaya, dikasih contoh-contoh, dikasih prototip model supaya mereka mengerti beribadah sesungguhnya bagaimana, mereka menyembah Allah yang luar biasa itu bagaimana, tapi mereka tetap, maka dikatakan mereka berdalih. Maka Allah ingin menyatakan sekali lagi karyanya ini. Karya ini boleh disebut sebagai suatu karya apabila ada 3 hal tadi, yang satu ide pemikiran. Belum sempurna kalau hanya ada ide pemikiran saja. Tidak bisa dikatakan sebagai karya. Yang kedua, harus ada model bentuknya dari ide pemikiran tersebut. Yang ketiga, harus ada keasliannya. Tidak meniru. Harus orisinil. Karya yang orisinil ini. Maka boleh dikatakan itulah karyamu. Kalau saudara yang sempat ngambil perkuliahan, ya, kalau bikin skripsi, itu skripsi niru atau skripsi orisinil? Ya, tapi banyak yang duplikat loh. Banyak. Kalau yang duplikat itu namanya bukan karyamu. Itu karyanya orang lain. Engkau nyontoh. Bukan disebut sebagai karya. Tapi di sini ayat ini mengatakan kita bisa melihat kekuatannya, kita bisa melihat keilahiannya melalui karyanya. Harus orisinil.
Idenya harus dipaparkan, idenya harus menjadi kenyataan, asli. Maka ketika hendak menyampaikan keasliannya ini, semua prototipe, semua model yang ada ini harus kembali kepada keasliannya. Dan keasliannya harus nyata. Yuk kita baca ya. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tadi sebutkan bahwa Allah tidak bisa dilihat, tapi melalui Dia. Ini loh gambari. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lompat ayat 19 coba. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Maka kuasanya, keilahiannya ada di dalam Dia. Maka kita bisa bangga saat ini. Ternyata karyanya yang sudah dinyatakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Pikirannya yang sudah dinyatakan dengan keasliannya, maka kita bisa bangga. Yuk kita buka Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya, kalau kita percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus sampai 22, 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus. Yang dikerjakannya di dalam prototipe karya ini loh. Betapa hebat kuasanya. Yang telah dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tadi kita baca, segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Segala kuasa diberikan di dalam Dia, di dalam karya yang nyata ini. Engkau boleh menyebut siapa nama yang bisa engkau sebut. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut pun enggak ada yang bisa menandingi. Sebutan siapa? Mbah Sopo, ya, Mbok Joyo, Mbok apa, Mbok, ya, sebutan namanya. Dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut bandingkan. Lihat ada lagu ini, lah kok dibanding-bandingke. Enggak ada, saudara. Ini jauh lebih tinggi. Dari pemerintah, dari penguasa, dari kekuasaan, kerajaan, tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. 22. Dan segala sesuatu, semua telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, telah diletakkannya di bawah karya yang agung ini. Sudah di bawah kaki Yesus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wah, waktu saya membaca ini, wih, luar biasa. Ternyata
kuasa, segala apa diberikan di bawah kaki Yesus. Dan segalanya ini ternyata diberikan kepada siapa? Hah? Pada saudara dan saya. Diberikan kepada jemaat yang percaya, tapi balik ayat 19 tadi. Yang percaya besar kuasanya. Maka kita percaya dengan tema pagi hari ini, kuasa yang membangkitkan. Karya yang luar biasa ini menjadi nyata. Diberikan kepada mereka yang percaya. Coba bandingkan dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada siapa? Pada kamu. Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lah kuasa ini yang semestinya kita ini tidak berhak untuk menerimanya. Tapi karena kita percaya, kita tidak bisa melihat kekuatan Allah. Sebelumnya kita tidak tahu, tapi karena Dia sendiri yang menyatakan dari hasil pikirannya, maka nyata karyanya. Karyanya ini dalam Yesus Kristus. Segala kekuatan, kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Dan kekuatan kepenuhan Allah ini diberikan kepada kamu. Diberikan kepada jemaat. Maka kita ini mestinya bangga. Aku punya kuasa. Aku punya Allah yang besar. Kuasa yang luar biasa sudah diberikan kepada kita. Tapi kita nggak boleh bersombong diri. Yuk kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi katakan kekuatan yang Allah punya, kepenuhan kekuatan Allah ada dalam karyanya, di dalam Yesus. Dan dikatakan diberikan kepada jemaat, kepada kamu. Maka kita ketika membaca ayat ini, jangan bangga, jangan sombong. Bejana tanah liat ini ternyata ada kekuatan yang melimpah-limpah. Itu berasal daripada Allah. Keluaran 15 ayat 13. Ulangan dulu aja, ulangan 8:18. Ulangan 8:18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Harus ingat, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ingat, eling, ya, bahwa kekuatan yang ada datangnya daripada Dia. Ini katakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan bangga, wah aku cek kuat, iso kerja, boleh duit akeh karena kekuatanku. No. Bukan. Kekuatan hanya daripada Allah. Dan kekuatan itu diberikan kepada kamu. Sekarang kita baca Keluaran 15 ayat 13. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang
bersyukur. Kekuatan yang Allah berikan itu juga menuntun kita, menebus kita, membimbing kita. Maka di dalam Dia ada kuasa yang membangkitkan. Membangkitkan apa? Segala hal. Yang tidak berpengharapan, maka di dalam Dia memiliki pengharapan yang pasti. Yang dalam kelemahan, sakit, maka di dalam Dia diberikan kekuatan baru. Yang keterpurukan, dibukakan jalan. Ada kekuatan yang luar biasa untuk kita bangkit kembali. Ada kekuatan yang diserahkan, yang merupakan karya yang terbesar, yang kita tahu, dan tidak ada tandingannya. Dan karya ini diberikan untuk semua yang percaya, untuk memperoleh, menikmati kuasa. Biarlah kita mengerti sekarang, kita paham kuasa yang sanggup membangkitkan dalam segala hal, kuasa yang sanggup menguatkan kita semua dalam segala situasi, karena Dia yang sudah menyatakan dari hasil karyanya, karya yang terbesar sudah nyata. Dan kami bersyukur pada siang ini kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Dan sebentar kami boleh berpisah pulang, maka penyertaan-Mu terjadi buat setiap orang-orang percaya, memelihara, menjaga setiap kami. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.